Sekilas gambaran tentang emptiness ya. Nah, dalam ajaran kesunyataan ya ada tiga lah karakteristik ya. Satu yang ya impermanence ya, segala kan terus changes, berubah dan tidak ada atau tidak dikenal konsep tentang diri pribadi ya. Nah, tanpa diri istilah ya, tanpa inti istilahnya atau non self, saya lebih suka pakai kata pergunakan kata emptiness. Jadi konsep atau non self ya adalah substansial yang salah, yang ini terbentuklah atau dibentuk dalam dunia kebodohan. Nah, dan bahwa menurut guru agung lah, kita bisa lihat, katakanlah contoh manusia itu terbentuk di atas skala kan, tubuh, fisik dan pikiran. Itu bukan diri atau self ya. Nah, tapi don't forget to remember bahwa itu atau istilahnya bahkan non self ya ada sesuatu yang eternal. Jadi di balik itu ada sesuatu ya, bukan berarti non self, ada sesuatu yang eternal ya, yang permanen. Tetapi ya maksudnya bukan tetap ada di balik impermanen tadi ada juga permanen, tetap no changes ya, tak berubah ya. Dan itulah yang kita sering namakan sifat kebudaan atau Buddha nature ya, jati diri Buddha lah, atau Buddha dhatu lah, atau esensi Buddha, atau diri sejati akan sang Buddha itu sendiri, atau tata kata garbha ya kan, banyak namanya ya. Nah, yang dimiliki lah ya, fosin lah istilahnya ya, dimiliki oleh setiap makhluk hidup ya, termasuk semut, kecoa dan lain-lain ya. Oke. Nah, yang dapatlah atau dilukiskan atau dijelaskan, bahkan tidak menggambarkan suatu diri yang besar ya, merupakan bahasa positif lah akan emptiness ya, mewakili istilahnya emptiness ini mewakili kemampuan untuk mewujudkan Buddhahood ya, kebudaan atau bodhicitta ya, melalui aplikasi ya pati-pati ajaran yang diajarkan guru agung. Nah, karena ajaran guru agung itu soteriologi ya, artinya praktek ya, di stretchingnya daripada teoritis lah gitu. Ingat kan konsep emptiness yang didiskusikan dalam pertanyaan Raja Milinda. Waktu itu biku ya, seorang pemikir yang luar biasa ya, biku Nagasena, menunjukkan pengertian lah emptiness lah, tanpa inti lah, meyu penti lah, anatta lah yang beliau mengibaratkan kayak sebuah kereta perang ya, untuk menantanglah Raja Milinda atau Menaher untuk menemukan inti dari kereta tersebut. Nah, beliau katakan kereta itu terbuat dari berbagai benda yang tak satu pun merupakan inti dari kereta yang sesungguhnya ya. Nah, tanpa bagian lainnya, sama seperti tidak adanya bagian dari
istilahnya tidak adanya bagian dari seseorang yang merupakan suatu entitas sejati. Manusia, dia ibaratkan kereta itu kayak manusia ya, itu terbentuk dari 5 faktor dan kesadaran, 5 faktor seperti tubuh, perasaan, cerapan ya, bentukan mental dan kesadaran. Ini yang menjadi paling dekat ya dengan pengertian self ya, atau dirilah, akulah, I lah, yang sering impermanen, changes ya. Terus pemikir katakan Nagarjuna ya, yang istilahnya yang dengan sesama ya mengatakan begini, dengan seksama ya, beliau menyatakan agama Buddha itu bukan semata-mata menolak pandangan akan keberadaan atau arti, tapi kepada pembedaan keras, stressing keras ya, antara keberadaan dan ketidakberadaan, atau lebih antara ada atau tidak ada. Jadi gejala tidaklah berdiri sendiri dari sebab dan kondisi, dan tidak berada sebagai suatu hal yang diasingkan sebagaimana kita menganggapnya demikian. Condition ya, causal condition arising dan forgetnya itu kurangnya ya kesejatian, atau istilahnya ketidakperubahan diri yang sejati pada makhluk hidup dan benda-benda tidak berarti bahwa mereka tidak mengalami pertumbuhan, tumbuh hancur pada taraf tertentulah istilahnya. Tapi tingkat analisis lebih lanjut, seseorang tidak istilahnya mengenali sebuah objek dari sebab dan kondisinya, atau bahkan mengenali antara objek subjek. Ini pemikiran barulah istilah pada ilmuwan negara barat ya. Nah, terus sedikit lagi, istilahnya menyadari, realizing emptiness ya. Realizing itu maksudnya sendiri yang ngalami. Jadi ibarat semua orang juga tahu cabai itu pedas. Kalau Anda tidak pernah masukkan sebutir cabai ke dalam mulut Anda, bagaimana Anda tahu? Jadi dia sudah alami pengalaman sendiri, itu namanya realizing. Kalau Anda realizing terhadap emptiness, bukan understanding. Kalau understanding mungkin program S3 PhD tentang emptiness ya. Jadi untuk orang mereka siapa yang sudah memiliki realizing ya. Kalau sudah realizing, understanding udah nggak usah dibahas lagi kan. Itu orang yang namanya prajna. Kalau dia punya prasna, istilah orang yang prasna ya, mindfulness lah ya, tentang Three Universal Truths ya, 3 kebenaran yang universal. Ini jadi obat penawar dari kebodohan. Kebodohan inilah akar dari semua penderitaan. Oke, demikian. Thank you.